Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 3 resep jualan Mama Hasan. Ini kue tradisional ya teman-teman. Meskipun tradisional dan jadul, ini tuh selalu digemari sama pelanggan ya teman-teman. Terbukti selalu di repeat order. Oke, mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya sampai akhir. Pertama ini kita rebus dulu ya teman-teman. Ini santan sebanyak 1 liter, kemudian kita tambahkan daun pandan ini sebanyak 2 atau 3 lembar, kemudian tambahkan garamnya setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian ini kita rebus, tunggu sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Ini supaya nanti kuenya tidak mudah basi, jadi santannya wajib banget untuk direbus. Nah, setelah mendidih seperti ini baru kita matikan, tunggu dingin, baru kita campur dengan bahan yang lain ya. Ini kita diamkan dulu, kemudian siapkan bahan-bahannya. Ini ada 100 gram tape ya teman-teman. Untuk kali ini aku mau blender aja supaya lebih cepat. Jadi 100 gram tape ini kita sudah hilangkan sumbunya, kemudian tambahkan gulanya sebanyak 360 gram. Kemudian tambahkan santan yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Ini sebagian aja. Kita larutkan dulu atau kita blender sebentar. Nah, setelah itu masukkan tepungnya 500 gram tepung beras dan juga 100 gram tepung terigu ya teman-teman. Mohon maaf tadi nggak kerekod ya teman-teman waktu masukkan tepung terigu dan juga tepung berasnya. Nanti kalau mau detail resepnya nanti bisa cek di deskripsi box ya teman-teman. Oke, ini sudah terblender semuanya, kita tuang ke dalam mangkok yang lebih besar ya. Ini mangkoknya sedikit kecil, nanti aku pindah juga di ember aja yang lebih besar ya ukurannya. Oke, lanjut, ini kita masukkan semua santannya tadi, jadi 1 liter itu dimasukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian tambahkan untuk ragi instannya, ini ragi instannya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian tambahkan vanili bubuk juga supaya lebih harum lagi. Kemudian untuk yang terakhir ini ada pasta pandan ya teman-teman. Untuk pasta pandannya secukupnya aja. Kalau warnanya mau lebih cerah lagi bisa tambahkan pewarna makanan hijau ya. Nah, ini kita aduk sebentar sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata ini langsung kita saring aja ya teman-teman. Ini wadahnya kita pindah ke wadah yang lebih besar, kita saring gitu ya. Oke, ini kita saring semuanya sampai selesai ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan kali ini bikin pemselong ya teman-teman, resep yang anti gagal yang sering aku pakai buat jualan ya. Nah, setelah disaring ini kita diamkan dulu sekitar 2 jam, kemudian setelah berbuih seperti ini baru kita siap cetaknya ya teman-teman. Ini aku nyetaknya pakai cetakan kue yang biasa aku pakai yang 7 lubang ya teman-teman. Nah, ini kita tuang, ini hampir penuh ya teman-teman karena mau aku bikin itu lebih gendut lagi, lebih gemol dan gembul ya. Oke, ini kita tutup semuanya, setelah itu kita tunggu sampai matang. Nah, gembul banget dan anti gagal banget ya teman-teman resepnya ini. Ini sudah matang, untuk permukaannya juga sudah tidak ada yang bahan yang basah, berarti ini sudah matang ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita angkat, kita cungkil pakai sendok kecil seperti ini.
Mohon maaf ya teman-teman, ini cetakannya, ini cetakan yang jadul banget, ini sudah lama banget memesan bikin kue dengan cetakan yang satu ini. Nah ini untuk hasilnya, ini bagian belakangnya juga coklat ya teman-teman, nggak gosong. Kalau mau lebih kecil lagi ukurannya, bisa pakai cetakan yang ukuran lebih kecil ya teman-teman. Biasanya itu ada 8 lubang, kalau yang ini aku pakai 7 lubang ya teman-teman. Oke, ini kita angkat semuanya sampai habis ya. Seperti ini, bagian belakangnya cantik banget. Kemudian lanjut kita tuang untuk adonan berikutnya. Kita cetak semuanya sampai selesai ya. Nah, dari 500 gram tepung yang kita pakai tadi, ini tadi menghasilkan kue sebanyak 31 biji ya teman-teman. Tapi ini ukurannya yang lumayan besar, jadi kalau mau lebih murah lagi harga jualnya, bisa disesuaikan dengan cetakannya ya teman-teman. Cetakannya agak kecil gitu. Oke, ini sudah selesai semuanya. Ini sebanyak 31 biji. Ini ukurannya lumayan besar dan juga gembul banget ya teman-teman. Pokoknya pakai resep ini anti gagal, kalian wajib coba ya. Oke, lanjut ke resep berikutnya, yaitu apem selong jadul ya teman-teman, yang versi original. Oke, langkah pertama ini kita rebus dulu santannya teman-teman. Ini santan sebanyak 2 liter. Ini kita rebus sama dengan daun pandan dan juga 1 sendok teh garam. Nah, ini kita aduk-aduk dulu santannya supaya tidak pecah ya. Ini kita masak sampai benar-benar mendidih supaya nanti kuenya itu tidak mudah basi ya. Nah, setelah mendidih ini kita matikan kompornya, kemudian biarkan santannya ini dingin. Nah, sambil menunggu santannya dingin ini kita siapkan dulu bahan keringnya, yaitu ada gula ya teman-teman. Ini gulanya sebanyak 720 gram. Kemudian tambahkan tepung beras, ini aku pakai Rose Bran sebanyak 1 kg ya teman-teman. Jadi resep ini resep apem selong yang jadul, takaran 1 kg ya. Resep ini sering banget aku pakai karena menjelang puasa seperti ini banyak yang butuh ya. Kemudian untuk tepung terigunya ini ada 200 gram. Kemudian ketiga bahan ini, bahan kering ini kita campur dulu sampai merata. Ini aku pakai sarung tangan ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 bungkus soft instan, ragi instan, mereknya soft instan gitu ya teman-teman. Kemudian tambahkan vanili bubuk. Kemudian ini ada tape ya teman-teman. Untuk tapenya ini sebanyak 400 gram. Nah, ini kita campur semuanya, kemudian kita tambahkan santan yang sudah dingin atau hangat-hangat kuku ya teman-teman. Kalau hangat juga bisa membantu lebih cepat mengembang lagi, karena kalau ragi itu dikasih air hangat cepet banget ya mengembang. Jadi menurut aku sebaiknya santannya itu dalam keadaan hangat, tapi masih bisa aman dipegang seperti ini ya teman-teman. Kalau panas kan nggak bisa, takut melepuh itu tangannya. Oke, lanjut ini kita aduk, kita ulen ya teman-teman. Nah, tujuan diaduk seperti ini, diulen seperti ini itu supaya nanti tekstur dari kuenya itu bisa berserat, empuk dan juga menul-menul ya teman-teman. Nah, ini jangan dituang dulu santan yang lain, kita ulen sampai benar-benar kalis dan juga gulanya itu sedikit larut ya teman-teman. Jadi kalau diulen seperti ini teksturnya juga bakalan cantik dan juga menul-menul. Nah, setelah tercampur rata seperti ini baru kita tambahkan untuk santannya. Nah, ini karena lumayan berat, ini aku pakai mixer aja ya teman-teman supaya lebih cepat.
Jadi setelah tercampur diulen untuk yang pertama tadi, ini kita mixer. Nah, sebelum di mixer ini kita aduk-aduk pakai centong nasi seperti ini supaya kerja dari mixernya nanti enggak terlalu berat ya teman-teman. Karena untuk adonan apem itu lumayan berat ya kalau masih sedikit santannya. Seperti ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Oh iya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, tolong bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nah, ini kita tepok-tepok dulu seperti ini. Kalau nggak pakai mixer juga bisa pakai centong nasi seperti ini, ditepok-tepok sampai halus ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita tuang sisa santannya. Nah, ini 2 liter santan sudah tercampur semuanya ya teman-teman, kita tuang semuanya. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau nggak pakai mixer bisa pakai centong nasi ya teman-teman. Sesuaikan dengan banyaknya yang kalian buat. Nah, supaya adonannya itu lebih halus lagi, ini kita saring ya teman-teman untuk menghilangkan serat-serat tapenya. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 2 jam ini sudah berbuih dan mengembang ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk dulu, kemudian siap untuk dicetak. Oke, lanjut ini kita cetak. Untuk cetakannya ini aku alasi dengan tutup panci ataupun seng atau apapun yang kalian punya ya teman-teman, karena nanti biar enggak begitu bagian bawahnya enggak begitu kuning atau gosong. Nah, ini setelah panas baru kita masukkan adonannya itu sepertiga dari cetakannya ya teman-teman. Kalau mau lebih gembul lagi bisa diisi penuh, nanti bisa ngembang banget dan juga bisa gembul menul-menul gitu ya teman-teman. Untuk kuenya itu lebih besar gitu maksudnya. Oke, ini kita tutup dulu, baru kita tunggu sampai benar-benar matang ya. Nah, ini setelah matang baru kita buka dan kita angkat. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Ini putih bersih dan juga cantik banget. Untuk bagian bawahnya ini juga enggak gosong ya teman-teman. Untuk bagian permukaan atasnya kalau disentuh itu tidak lengket, berarti memang benar-benar matang ya teman-teman. Jadi pastikan dulu untuk permukaannya benar-benar matang supaya nanti kuenya itu awet, tidak mudah basi dan juga bisa cantik ya. Nah, seperti ini bagian bawahnya cantik banget. Resep ini sering banget aku pakai karena kalau menjelang bulan Ramadan ini setiap rumah pasti ngadain selamatan ya teman-teman. Jadi kue apem itu di daerah aku populer banget, sangat terkenal karena tiap ada acara tahlilan itu selalu ada ya teman-teman, kue wajib. Oke, ini hasilnya ya teman-teman, gembul dan juga menul-menul meskipun tanpa telur, hasilnya juga cantik ya. Oke, terima kasih. Ini videonya sudah selesai. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga bisa berguna bagi kalian yang mau belajar bikin kue dan juga mau jualan. Nah, ini untuk hasilnya nggak kalah dengan yang pakai telur ya teman-teman. Oke, lanjut ke resep yang ketiga ya teman-teman. Setelah apem selong pandan, apem selong jadul original, kita ke resep yang ketiga yaitu bika ambon. Simak terus videonya ya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini aku sudah rebus ya teman-teman. Ini santannya sebanyak 2,5 liter. Kemudian aku tambahkan serai, daun pandan, daun jeruk dan juga kunyit bubuk ya. Nah, ini rempah-rempahnya atau dedawanannya banyak banget supaya lebih wangi lagi. Jadi aku tambahkan banyak ya teman-teman. Nah,
Setelah matang atau setelah dingin ini kita pisahkan dulu untuk daunannya ya teman-teman. Kemudian ini disimpan dulu di dalam kulkas karena aku bikinnya untuk besok pagi ya. Ini untuk malam harinya aku rebus dulu santannya. Nah, disaring seperti ini dipisahkan supaya tidak ada kotoran yang mengendap. Ini aku simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, besok paginya subuh hari aku sudah siapkan bahan-bahan yang lain ya. Nah, ini untuk santannya ini sudah dingin dan juga sudah berempah ya teman-teman. Sudah masuk ke dalam santannya, rempah-rempahnya, bumbunya itu sudah enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ini kita siapkan dulu sop instan ini sebanyak 2 bungkus ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit tepung, ini aku pakai 2 sendok teh ya. Nah, ini ya wadahnya agak kecilan ya teman-teman. Jadi gunakan wadah yang sedikit besar. Kemudian tambahkan air hangat sedikit aja, sekitar 50 ml. Nah, ini kita diamkan dulu. Ini Mama Hasan salah ya teman-teman, harusnya wadahnya yang lebih besar, nanti bakalan ngeluber kalau pas ngembang. Oke, selanjutnya ini kita lelehkan dulu margarinnya, ini sebanyak 200 gram. Setelah itu kita siapkan telurnya ya teman-teman. Ini aku telurnya pakai 10 biji untuk adonan 1 kg ya teman-teman, untuk tepung kanjinya. Nah, setelah telurnya selesai kita pecahkan, kemudian tambahkan gula ya teman-teman. Ini gulanya aku pakai 1 kg juga, tapi ini kita mixer secara bertahap ya teman-teman. Jadi di mixer sebentar aja, nggak perlu mengembang, cuma membuat gulanya ini larut. Jadi ini kita tambahkan secara bertahap ke dalam kocokan telurnya. Nah, seperti ini sedikit demi sedikit sampai gulanya itu habis ya. Nah, seperti ini, cukup seperti ini aja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu mengembang, nanti hasilnya kurang bagus. Oke, setelah ini kita campurkan dulu untuk bahan kering dan juga bahan cairnya ya teman-teman. Jadi untuk santan yang sudah kita rebus bersama rempah-rempah tadi, kita masukkan berselang-seling antara tepung kanji dan juga tepung terigu tadi ya teman-teman. Nah, ini kita aduk pakai mixer aja, nggak pakai mixer listrik, pakai pengaduk manual seperti ini. Nah, ini secara bertahap aja, berselang-seling gitu ya teman-teman. Ini sambil diaduk, dikeplak-keplak kalau ada gula yang masih kurang larut ya teman-teman. Nah, seperti ini kita selang-seling. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, tolong bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa, kalau sudah, terima kasih, dan semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberi kesuksesan ya. Semoga kita bisa sukses dan juga bisa bahagia selalu. Oke, ini kita aduk semuanya bahannya. Ini 1 kg kanji ya teman-teman. Kemudian untuk tepung terigunya aku pakaiin 500 gram. Jadi 2:1 untuk tepungnya ya teman-teman. Nah, ini terakhir ini aku pakai mixer lagi untuk mencampurkan tepung terigunya ya teman-teman. Tapi ini pakai kecepatan rendah aja supaya lebih cepat aja untuk menyatunya ya teman-teman, karena ini lumayan banyak untuk adonannya. Ini sebanyak 1 kg tepung kanji dan setengah kilogram tepung terigu. Jadi lumayan banyak kan teman-teman. Ini untuk 80 biji orderan kue
kue bika Ambon ya teman-teman. Oke, ini kita campur semuanya. Setelah tercampur, baru ini kita matikan mixernya, kemudian kita diamkan dulu sekitar 2 jam, baru ini siap dicetak ya. Nah, oh ya, ini untuk ragi instannya tadi sudah aku pindahkan ke wadah yang lebih besar dan ini sudah mengembang bagus ya. Jadi ini kita masukkan bersama dengan bahan-bahan yang lain. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi. Oke, seperti ini. Ini untuk santan yang terakhir ya teman-teman. Jadi santan 2,5 liter atau 2500 ml itu dipakai semua ya teman-teman. Nah, ini untuk yang terakhir seperti ini. Nah, ini karena terlalu penuh juga, nanti aku bagi menjadi 2 adonan ya teman-teman, 2 wadah. Nah, untuk yang terakhir ini margarin yang sudah kita lelehkan tadi sebanyak 200 gram, ini kita campur juga. Nah, ini sulit ya teman-teman diaduknya karena memang penuh. Nah, ini sudah aku bagi menjadi 2 ember, 2 wadah, jadinya cepat ya. Nah, setelah 2 jam ini terlihat ya teman-teman, ini busa-busanya atau buih-buihnya ini tandanya ragi instannya tadi aktif ya. Oke, ini kita aduk-aduk dulu sebelum dicetak ya teman-teman. Karena biasanya tepung kanji itu sedikit mengendap, kalau tidak diaduk-aduk nanti bakalan kurang bagus untuk hasil akhir kuenya. Oke, ini kita panaskan dulu untuk teflonnya atau cetakannya. Ini aku pakai cetakan yang ukuran 7,5 cm ya teman-teman. Ini lubang 7 lubang. Kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya pakai yang 8 lubang ya teman-teman, nanti hasilnya lebih tebal, seratnya juga bakalan lebih bagus lagi kalau pakai yang cetakan yang agak tinggi yang 7 lubang itu ya teman-teman, jadinya imut berserat gitu ya. Cuman kali ini Mama Hasan belum punya, jadi Mama Hasan pakai yang 7 lubang ini, jadi ukurannya itu sedikit lebar gitu ya. Tapi sekaligus ini permintaan konsumen ya teman-teman, dia maunya itu yang lebar yang terlihat besar gitu ya. Padahal mah kalau ditimbang-timbang atau diukur itu pun sama, cuman kalau permintaan konsumen ya harus kita turuti ya teman-teman. Oke, ini sudah siap dicetak. Nah, untuk mencetaknya ini cetakannya diolesi dulu dengan margarin ya teman-teman, sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak. Kemudian setelah panas ini baru kita tuang untuk adonannya, dan sekali lagi jangan lupa diaduk-aduk ya. Oke, seperti ini kita tuang. Oh ya, gimana nih kalian semua sudah pernah bikin bika Ambon enggak ya? Kalau mau yang versi premium itu beda ya teman-teman. Kita biasanya itu kalau premium pakai telurnya itu lumayan banyak, pakai kuningnya aja biasanya ya teman-teman, jadi 1:1 biasanya. Kalau pakai 10 telur, 5-nya itu utuh, yang 5-nya itu kuningnya aja ya teman-teman. Kapan-kapan kita bikin untuk bika Ambon yang premium, insya Allah kalau ada umur panjang ya. Nah, ini kita diamkan dulu berbuih supaya nanti terbentuk sarangnya, baru ketika buihnya itu muncul baru kita tutup untuk permukaannya itu bisa matang. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Sedikit melebar kalau pakai cetakan yang 7 lubang ini, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini kita angkat seperti ini. Untuk bagian bawahnya juga nggak gosong ya teman-teman. Nah, ini kita angkat semuanya sampai selesai ya. Oh ya, ini sebenarnya orderannya sebelum puasa ya teman-teman, tapi Mama Hasan masih
belum bisa upload karena sesuatu hal ya. Jadi ini orderan untuk bulan kemarin atau sebelum puasa. Oke, coba ini kita belah ya teman-teman. Ini masih sedikit hangat atau panas, jadi kurang begitu. Nah ini masih membul ya teman-teman. Nah ini untuk seratnya juga lumayan bagus ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk cetakan yang agak kecil, tapi karena permintaan konsumen agak besar jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk seratnya itu bagusan yang pakai cetakan yang kecil ya teman-teman, karena nanti bakalan seratnya itu bakalan tinggi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini perbedaannya seratnya kalau pakai cetakan yang kecil tapi tinggi, tapi dengan dibanding dengan yang cetakan yang tipis tapi lebar. Ini hasilnya jauh lebih cantik kalau pakai cetakan mini ya teman-teman. Pakai cetakan bekang itu juga bisa banget, itu aku pakai cetakan bekang ya untuk yang pertama. Tapi konsumen itu merasa kurang puas kalau terlihat kecil ya teman-teman, tapi padahal itu mah sama. Tapi ya sudahlah ya teman-teman, terkadang kita itu bingung dengan permintaan konsumen. Oke, ini kita kemas semuanya ya teman-teman, tunggu sampai dingin baru ditutup seperti ini. Nah ini aku dibantuin sama Pak Su ya teman-teman, karena kerepotan juga. Oh ya, jangan lupa kalau kalian bikin yang porsi besar, gunakan 2 cetakan ya teman-teman, karena lumayan lama untuk nyetak kue Bika Ambon ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan juga berguna bagi kalian. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.